terpercaya. Stop kekerasan terhadap dokter. Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan layanan kesehatan. Namun dalam menjalankan tugas, mereka tak luput dari ancaman kekerasan. Adanya dugaan kekerasan terhadap salah satu dokter di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Selasa 12 Agustus kemarin, membuktikan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan belum terjamin. Dugaan kekerasan kepada dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Syahpri Putrawangsa di RSUD Sekayu viral pekan lalu. Dalam video yang diunggah di media sosial, keluarga pasien bersikap arogan dan emosional serta memaksa dokter tersebut membuka masker saat memeriksa pasien lanjut usia. Keluarga pasien dengan nada keras mempertanyakan pemeriksaan yang diberikan. "Buka masker kamu, dokter apa kamu? Jelaskan. Ini kami dari ruang VVIP yang katanya paling layak. Ibu saya sudah 3 hari dirawat, tapi dokter ini cuma memperlihatkan hasil ronsen." Demikian penggalan perkataan salah satu keluarga pasien. Meski mendapatkan perlakuan tak menyenangkan, dokter bersangkutan tetap diam dan bersikap tenang. Dokter tersebut tetap berusaha memberikan penjelasan medis dengan lemah lembut kepada keluarga pasien. RSUD Sekayu telah melaporkan kejadian itu kepada polisi. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia memberikan pendampingan kepada dokter korban kekerasan itu dalam proses hukum yang sedang berjalan. Solidaritas bagi dokter itu mengalir dari berbagai pihak. Melalui beberapa akun media sosial, rekan sesama dokter dan tenaga kesehatan mengecam dugaan kekerasan terhadap Syahpri dan berharap ia mendapatkan keadilan hukum. Warga mesti menghormati hukum, menghargai profesionalisme dokter, dan berkomunikasi yang baik dengan tenaga medis agar layanan optimal. Jika pasien ataupun keluarga tak puas terhadap layanan, pengaduan bisa dilakukan sesuai mekanisme di rumah sakit. Dokter bekerja sesuai standar profesi dan protokol yang ditentukan. Masyarakat perlu memahami, dokter wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker untuk mencegah penularan kepada pasien, dokter itu sendiri, dan orang lain. Pihak fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya saat bertugas. Rumah sakit mesti memperkuat edukasi kepada pasien, termasuk apa saja perawatan yang diberikan kepada pasien. Segala bentuk intimidasi dan kekerasan kepada tenaga kesehatan, seperti yang terjadi di RSUD Sekayu, tidak bisa ditoleransi. Kekerasan yang mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal hingga serangan fisik terhadap tenaga kesehatan merupakan persoalan serius. Kekerasan bisa berdampak negatif pada kesejahteraan dokter dan tenaga medis lainnya, mutu perawatan pasien, serta sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan. Keadilan hukum bagi tenaga medis korban kekerasan mesti ditegakkan agar kasus serupa tak terulang. Kamu harus paham ya. Saudara, saatnya kita masuk ke Ulas Kompas. Dan kita akan mengulas harian Kompas yang terbit hari ini 19 Agustus 2025. Kita ke halaman muka pertama, saudara. Di halaman pertama ini ada foto berita yang dimana ini merupakan foto peringatan Hari Konstitusi RI dan HUT ke-80 MPR RI. Dalam foto ini terlihat Ketua MPR Ahmad Muzani memotong tumpeng, disaksikan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, dan juga Ketua MA Sunarto, Ketua Komisi Yudisial Zulian Rifai, serta unsur pimpinan MPR lainnya dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks DPR MPR RI di Jakarta pada Senin 18 Agustus lalu. Hari Konstitusi merupakan sejarah Republik Indonesia yang berdiri secara resmi pasca proklamasi kemerdekaan RI. Nah, di sebelah kanan, saudara, ini ada terkait dengan pemangkasan transfer daerah mesti hati-hati.
Jika anggaran transfer ke daerah ini turun drastis, kapasitas belanja pembangunan daerah bakal sangat terdampak, saudara. Proyek-proyek fisik di daerah berpotensi akan melambat, bahkan berhenti. Nah, di bagian kiri, saudara, juga ini ada terkait dengan 24.405 orang rebutan 1.000 lowongan. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta membuka 1.000 lowongan untuk pemadam kebakaran. Ada sekitar 24.405 pelamar, sebagiannya adalah sarjana teknik mesin untuk mengisi lowongan itu. Mereka tak hanya berasal dari Jakarta. Lalu kita bergeser, saudara, ke halaman 15. Ada terkait dengan informasi pendaki tewas saat perayaan HUT RI. Nah, dari 4.172 pendaki Gunung Bawakaraeng untuk perayaan HUT ke-80 RI ada 65 orang diantaranya dievakuasi, saudara. Ada seorang pendaki dari Bone meninggal karena hipotermia berat di gunung di Kabupaten Goa itu. Satu pendaki meninggal dan puluhan lainnya dievakuasi akibat menderita hipotermia di Gunung Bawakaraeng, Goa, Sulawesi Selatan. Para pendaki ini bagian dari 4.172 orang yang memadati Gunung Bawakaraeng untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan data dari Posko Siaga Merah Putih di Gunung Bawakaraeng, korban ini meninggal bernama Irfan berusia 24 tahun yang berasal dari Kabupaten Bone. Ia dinyatakan meninggal pada Minggu 17 Agustus malam dalam perjalanan saat dievakuasi dari puncak ke kaki gunung. Saudara, informasi tersebut dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini atau mengaksesnya di kompas.id.